Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Saya senang dan bangga ya, meskipun di luar hujan, kami tidak patah hati kalau untuk datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah yang Tuhan berikan, buat kesempatan kami datang beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah, kiranya Tuhan mau tutup bungkus dengan kesadaran Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita mau angkat pujian, kita mau persembahan yang terbaik kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, bersamamu ini. Ku ingin engkau menerima syukurku melalui pujian. Bawa kepada
meninggikan nama Tuhan. Engkau Raja kekal selama-lamanya. Surga bumi menyembah Tuhan, rakyat-rakyat pun menyembah kami. Kami yang di sini dari ciptaan serupa segambar dengan Allah. Kami seharusnya sepatutnya kami meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak, pada saat sore hari ini kami datang ke rinduan kami. Kami mau beribadah sungguh-sungguh, kami mau bawa hati kami sungguh-sungguh, dan ibadah ini harus membawa perubahan besar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami punya komitmen yang baru untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih, terima kasih. Urapan Tuhan turun bersama-sama dengan kami, ada di ruangan Tuhan, ada di hati kami, sehingga kami yang beribadah, kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami juga mau siap memuji nama Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Urapi kami sekarang, hamba-hamba Tuhan, para pemusik, song leadership, hamba-hamba Tuhan yang melayani, multimedia, sound system, penyambutan, doa, semuanya Tuhan ke dalam tangan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Disertai Tuhan. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan dan siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saudara siap memuji Tuhan. Amin. Shalom pada kanan kirinya. Shalom. 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 Haleluya.
Dulu sekarang dan selamanya kuasa tidak berubah. Haleluya. Amin. Mari saudara, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau bawa hati kita, pikiran kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah
Tuhan Yesus, kami bawa pujian kami biar berkenan di hadapan Tuhan, dan kami siap dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Biar setiap hati kami boleh mencari hati yang terbaik, sehingga benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik dan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, mari pimpin hamba-Mu dan kami yang ada di sini di dalam urapan Tuhan, secara tatap muka maupun secara online juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran ini. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat sore, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hamba Tuhan yang telah menyampaikan, membawakan puji-pujian Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tema bulan Januari ini kita berbicara tentang yang namanya dibangun di atas Kristus. Tema bulan Januari ini adalah dibangun di atas Kristus, dan saya mau ambil judulnya apa itu sekalian pada minggu ini adalah identitas dalam Kristus. Kenapa saya bicara tentang identitas? Pak, Ibu, bukan satu kebetulan. Tema khotbahnya sudah memang dipersiapkan tentang identitas. Setiap dari kita punya identitas, betul? Pasti punya. Paling gampang begini Pak Ibu sekalian, kalau bilang identitas itu supaya kita bisa dikenali, betul? Dan juga kita bisa mengenali, betul ya Bapak Ibu ya? Karena ada identitas, bisa dikenali dan mengenali. Tentu yang kita bicara bahwa ada yang namanya data pribadi dasar Pak Ibu sekalian. Kalau bicara soal identitas,
Ada yang namanya data pribadi dasar. Apa itu? Yaitu nama. Apalagi tanggal lahir biasanya. Tempat lahir, jenis kelamin itu udah dasar Pak Ibu sekalian. Jadi orang nggak bakal nanya apa pekerjaanmu, tinggi berat badanmu dulu. Yang pertama kali ditanya apa? Namanya dulu. Itu namanya identitas pribadi dasar. Setelah itu mulai dia berkembang. Saya bukan secara kebetulan Pak Ibu sekalian. Ada juga yang namanya tentang yang namanya demografis kalau dibilang ada datanya. Yaitu apa? Kewarganegaraan apa? Kalau bicara soal identitas, ditanya kewarganegaranya apa? Ketika saya berada di Australia, di bandara, saya juga kebingungan Pak Ibu sekalian. Saya ngelihat kan orang rata-rata ada yang berbahasa Inggris, tapi saya ngelihat kayaknya ini orang Asia. Duga-dugaan saya kayaknya ini orang Indonesia, padahal bukan. Dia orang Filipina Pak Ibu sekalian, tapi kelihatannya sama. Tetapi karena jenis kitanya sama, tapi kalau ditanya warga negaranya apa, itu udah mulai terpisah Pak Ibu sekalian. Mungkin kalau Anda ngeliat ke sini, Anda ngeliat bule, langsung Anda bilang dari mana? Selalu dari Barat, bilangnya begitu. Tapi banyak juga dari Eropa Timur, dari Eropa yang lainnya, dari Amerika, dari mana ya. Banyak juga Pak Ibu sekalian. Tergantung nanti warga negaranya apa. Ada lagi agamanya apa, alamatnya gitu. Lebih dalam lagi, lebih detail. Ada lagi data fisik kalau bicara tentang identitas. Ini bicara tentang tinggi badan, berat badan, warna kulit, mata, kurang lebih seperti itu. Pak Ibu, Anda mesti tahu loh, tinggi badan Anda berapa. Kurang lebih kayak seperti itu ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa diidentifikasi. Supaya Anda bisa, nanti kalau suaminya apa, bisa menceritakan. Kurang lebihnya. Duga-dugaan saya lagi sebelumnya, katanya saya 170, tapi setelah saya diukur, saya cuma 167 sekian senti, bukan kilometer. Ingat ya, senti loh. Ya, 167 kurang lebih. Karena ada ukurannya. Itu identitas, dicatat semuanya. Berat badannya dicatat. Itu identitas. Pak, itu ada lagi yang namanya tentang data sosial. Yang namanya identitas. Ada yang bilang hobi, keahlian, status pekerjaan, status itu udah menikah. Belum pekerjaan, itu identitas. Sedemikian detailnya kita bicara tentang yang namanya identitas. Di Indonesia kita bisa dikenal dari yang namanya identitas sebuah kartu yang namanya apa? KTP. Di situ ada datanya kita. Di situ lengkap semuanya. Pak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak membawa KTP, kita pergi, maaf saya mesti ngomong adanya, sebenarnya kita tak beridentitas. Sebenarnya namanya ada, nama saya ada. Tetapi ketika kita pergi, memang rata-rata kita memang mesti bawa kartu identitas. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya kita pun juga sama. Kita ketika kita berada di bangun di atas Kristus, kita punya identitas. Yang pertama Pak Ibu sekalian, Kejadian 1 ayat 26-27. Ketika Anda baca Kejadian 1 ayat 26-27, firman Tuhan bilang seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman Tuhan bilang ini, maka Allah menciptakan manusia itu, baca sama-sama, menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Identitasnya yang pertama apa? Serupa, segambar dengan Allah. Karena yang lain ciptaan Allah ada. Dan ini Tuhan bikin, Tuhan jadikan serupa dengan Allah. Menurut gambar. Ini identitas Pak Ibu sekalian. Jadi ketika manusia yang pertama dijadikan Adam itu, dia ada dekat dengan Tuhan karena apa? Dia serupa. Dia dijadikan dekat dengan Allah karena apa? Dia segambar. Kita ucap syukur ya. Kita segambar dengan Allah. Alkitab yang menulis ini. Alkitab yang menulis bahwa kita serupa dan segambar. Pak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi dosa
membuat semuanya menjadi apa? Kacau. Dosa itu membuat manusia menjadi kacau, menjadi rusak, yang serupa dan segambar itu menjadi hancur, Pak Ibu sekalian. Yang tadinya Tuhan buat segambar serupa jadi hancur, jadi berantakan, jadi tak berbentuk, Pak Ibu sekalian. Padahal ada, tetapi tidak serupa dengan gambaran aslinya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, identitas yang pertama itu menjadi menjauh dan berada di luar. Seharusnya Pak Ibu sekalian, ketika manusia hidup di dalam kebenaran, tidak tertipu, tidak mau memetik buah kebenaran dan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia tidak memakannya, andaikan dia tidak memakannya, maka saya mau katakan, dia masih tetap berada di dalam taman Eden dan bertambah-tambah banyak, hidup di dalam kemuliaan Allah, dekat dengan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ketika dipetiknya, apa yang terjadi? Manusia itu diusir keluar dari taman Eden. Berarti apa? Menjauh, Pak Ibu sekalian. Bukan lagi ada di dalam, tetapi berada di luar daripada yang namanya kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa manusia tidak dikutuk Tuhan. Ketika jatuh di dalam dosa, manusia tidak dikutuk Tuhan. Yang dikutuk mana? Tanah, ular. Yang dikutuk itu, Pak Ibu sekalian, manusia tidak dikutuk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berada jauh, semakin menjauh, kita kehilangan yang namanya identitas itu. Makin tak serupa, makin tak segambar, Pak Ibu sekalian. Identitasnya makin kabur, makin tidak jelas, makin yang namanya samar-samar, sesuatu hal yang tidak pasti. Tetapi satu hal, Pak Ibu sekalian, ketika kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita, seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya ingat di sini semuanya sudah terima baptisan daripada Tuhan. Amin. Sudah hidup baru di dalam Tuhan. Kita punya identitas yang baru, Pak Ibu sekalian. Kita ini dimenangkan, kita ini diminta supaya apa? Berada menerima Kristus dan di dalam Dia. Ayo sekalian, Pak yang kekasih di dalam Tuhan dan Ibu kekasih dalam Tuhan, sebenarnya kita punya identitas baru. Ketika apa? Ketika kita sudah di dalam Kristus. Hari Rabu kemarin, hamba Tuhan Bapak PDM Mosya Indra Jaya menyampaikan sebuah tema khotbah yang menarik. Bapak Ibu sekalian, itu ada identitasnya. Identitasnya adalah kita ini terang dan garam dunia. Identitas loh itu, Pak Ibu sekalian. Tuhan kasih dan Tuhan beri kita satu yang namanya supaya Anda mengerti, Anda itu bukan lagi menjadi tak berarti. Anda bukan lagi kegelapan, Anda menjadi terang. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, kita semuanya itu adalah apa? Garam dunia dan terang dunia. Itu identitas baru. Dan identitas baru itu kita ucap syukur, Pak Ibu sekalian, karena ada identitas di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar garam dan terang dunia. Tapi ketahuilah sebenarnya kita punya banyak identitas. Bukannya kita agen rahasia, Pak Ibu sekalian. Ya, kalau di film-film agen rahasia itu paspornya banyak. Kelihatannya banyak ya, 1, 2, 3, fotonya beda-beda, namanya beda. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kita tidak lagi yang dinamakan samar-samar. Kita tidak lagi dinamakan yang rusak. Kita tidak lagi dinamakan yang hancur, yang kacau. Tapi Tuhan membawa kita semakin erat dan melekat. Ya, setuju katakan apa? Amin. Ucap syukur loh Pak Ibu sekalian. Yang tadinya hancur, yang tadinya berantakan, ketika Anda ada di dalam Kristus, Anda mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Anda mendapatkan identitas yang baru. Tadi sudah kita bahas yang dua. Yang selanjutnya, identitas selanjutnya adalah identitas anak Allah. Bilang sama-sama, anak Allah. Itu identitas. Ucap syukur.
kita punya identitas anak-anak Allah. Gak ada di tempat dunia ini cara mengajarkan bahwa Anda punya identitas anak-anak Allah. Alkitab yang menulis buka Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Begini firman Tuhan, tetapi semua orang yang apa? Menerimanya, diberinya kuasa, baca sama-sama, supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama yang pada Tuhan. Ini identitas hebat Pak Ibu sekalian. Ini identitas yang luar biasa. Karena kalau bicara soal nama anak Pak Ibu sekalian, ini bukan orang asing. Di sini siapa yang punya anak? Ketika dia masuk, Anda tanya, "Mam, ada siapa ya?" Anak ada di rumah kayak gitu. "Mam, ada siapa ya? Mam, nomornya benar. Bisa cek KTP dulu enggak? Kakaknya enggak ada." Mereka adalah orang-orang yang lahir secara intim, Pak Ibu, melekat. Anak itu melekat, Pak Ibu sekalian. Dan saya mengucap syukur bahwa ketika Anda punya satu identitas anak-anak Allah, bahwa Alkitab bilang kamu menjadi anak-anak Allah dan menerima kuasa. Ini puji Tuhan. Jadi yang kacau, yang tidak beres ketika kita di dalam Tuhan, ada identitas anak-anak Allah. Buka Roma pasal 8, 15, 16. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Sekali lagi kita bukan orang-orang yang asing ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu, baca sama-sama, anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Erat melekat. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Erat melekat. Identitas yang tadinya Anda tidak punya di zaman Adam, tidak bisa dikatakan ya Aba, ya Bapa. Tapi ini dikatakan ya Aba, ya Bapa karena ada identitas yang Tuhan sendiri melekatkan kita, sudah diperdamaikan. Jadi identitas kita adalah anak-anak Allah. Bangga Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti Anda keluar, Anda berkata dalam hati, saya adalah milik Kristus. Saya anak-anak Allah. Kalau anak-anak pasti bilang sama-sama, dibela, disayang. Semua anak pasti disayang. Dan semua anak pasti nantinya jadi ahli waris Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar anak. Kita masuk di poin selanjutnya adalah ciptaan baru. Bilang sama-sama ciptaan baru. Yes, ciptaan baru. Buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata seperti, jadi siapa ada di dalam Kristus? Perhatikan, di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Pak Ibu, ketika kita di luar Kristus, kita bukan ciptaan baru. Yang rusak itu, yang berantakan itu, yang kacau itu. Tetapi siapa ada di dalam Kristus? Dan saya mau memastikan bahwa Anda dan saya selalu senantiasa ada di dalam Kristus. Amin. Kalau Anda dan saya di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Walaupun ingat, iblis bisa intimidasi tentang yang namanya apa? Dosamu itu loh, jahatmu itu loh, kesalahanmu itu loh. Dulu kamu begitu. Iblis tuding kita, iblis dakwa kita. Tapi hari ini saya mau sampaikan, itu sudah lunas, sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua itu kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Identitas yang baru. Kita mengucap syukur kita di ciptaan baru. Berharga mana? Barang baru, barang bekas?
Mungkin Anda bilang, barang bekas ada yang mahal loh Pak, antik. Iya benar, barang bekas mah ada yang antik. Tapi semua orang di sini pasti setuju terima barang baru. Kalau ada yang bilang, saya mau terima barang bekas, tahun depan, akhir tahun kita downprice barang bekas, Pak Ibu sekalian. Gak ada kan yang mau kan? Semuanya mau barang baru. Anda pun punya, Anda pun diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Ucap syukur. Ucap syukur. Selain daripada itu ada identitas yang lainnya. Sama-sama katakan dengan saya, orang kudus. Oh, haleluya. Orang kudus itu bukan berarti orang Jawa. Ya, karena kudus. Ya, kita dikuduskan sama Tuhan. Amin. Bukan kita ngudus-ngudusin sendiri. Ibadah pakai baju putih, celana putih, jas putih, sepatu putih. Jalannya melayang. Kita bilang kita orang kudus, juga main. Kita dikuduskan sama Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Kudus itu bukannya sempurna, Bapak Ibu. Kudus itu bukan sempurna. Ini enggak mau. Oh enggak nonton bola lagi. Enggak ini lagi, enggak. Kenapa? Saya kudus. Ya, saya enggak jabat tangan, enggak. Bukan Pak Ibu sekalian. Tetapi ketika Anda kudus itu bukan apa? Bukan, tetapi Anda itu dipisahkan dan berani memisahkan diri dari dosa dan minta supaya saya dikhususkan untuk Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, buka Efesus 1 ayat 1. Efesus 1 ayat 1, minta maaf. Efesus 1 ayat 1. Nanti kita juga buka 1 Korintus 1. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Ingat, orang-orang kudus artinya apa? Yang dibenarkan oleh Kristus. Bukannya orang Efesus yang berusaha supaya dia kudus. Tetapi apa? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Semua ada perkataan dalam. Ingat ya. Karena perkataan itu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, berarti kita sudah di dalam. Berarti identitas ini, identitas orang kudus, Anda orang-orang percaya. Ucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya tidak mengkudus-kuduskan diri saya. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus, saya yang tadinya penuh dosa, penuh dengan kenajisan, tapi Tuhan kuduskan kita. Dikuduskan bukan simsalabim, bukan ganti aja, tetapi dicuci dengan darah yang mahal. Anda dicuci, dibersihkan, dibasuh. Nah, kita bilang sama seperti pokok anggur itu. Ranting-rantingnya apa? Dibersihkan. Dicuci supaya apa? Berkenan di hadapan Allah. Ucap syukur Pak Ibu sekalian. Dijaga hidup kita ya. Dijaga hidup kita supaya kita senantiasa berkenan di hadapan. Mari lebih kuat lagi 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam. Nah, ini tadi kata dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang-orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan. Perhatikan ada perkataan apa? Di dalam Kristus. Ini tidak akan terjadi ketika Anda di luar Kristus. Selama Anda orang Indonesia, di dalam Indonesia berlaku identitasnya orang Indonesia. Seperti itu Pak Yus. Ucap syukur bahwa Anda dan saya dikuduskan. Sekali lagi, kudus itu bukan sempurna Pak Yus. Sempurna banget. Tetapi saya dan Anda sedang belajar menjadi sempurna, supaya Anda dan saya menyenangkan hati Tuhan. Bilang sama-sama, belajar menyenangkan hati Tuhan. Yes. Kita minta supaya setiap hari Tuhan beri saya hati seorang murid supaya saya belajar senantiasa. Yang tadi apa? Anak-anak Allah. Apalagi ciptaan baru. Apalagi orang kudus. Tadi dua di atasnya apa? Terang, garam dunia dan terang dunia.
kita punya identitas yang selanjutnya. Ternyata identitas yang selanjutnya adalah duta Kristus. Pernah dengar? Duta besar Kristus. Karena Anda dan saya dalam utusan. Ini identitas Bapak Ibu sekalian. Buka Alkitab kita 2 Korintus pasal 5 ayat 20. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Kita bilang seperti ini, jadi kami ini adalah, baca sama-sama apa? Utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantara kami dalam nama Kristus. Kami meminta supaya kepada kamu berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Fokus katanya adalah utusan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, utusan itu tidak jalan sendiri. Tentu kita tahu ya soal yang namanya surat kuasa. Betul? Kalau seumpamanya saya mau ngurus surat, tetapi saya harus mengurus atas nama orang lain, saya nggak bisa datang tiba-tiba dan saya bilang ini saya ditunjuk sama beliau supaya saya bisa mengurus ini dan itu bla bla bla. Orang itu pasti ditanya, Anda siapa? Pasti ditanya lagi apa? Ada surat kuasanya atau enggak? Dan surat kuasa itu apa? Bisa dibuat dari kertas segini aja? Nggak bisa Pak. Selalu harus ada apa? Tanda tangan. Kalau perlu apa? Fotokopi KTP. Kalau perlu apa? Ada videonya bahwa iya benar, dia saya utus, saya suruh supaya bantu urus saya surat-surat ini bla bla bla. Pak Ibu, bayangkan dari yang tadinya, maaf kalau saya bilang rusak, nggak berguna, nganggur, dalam arti nganggur apa? Memang nggak punya pekerjaan. Pelayanannya apa? Bukan berarti pelayan, tapi memang hidupnya tidak di dalam Kristus. Tetapi Tuhan minta supaya kita apa? Bukan hanya sekedar itu, tetapi menjadi utusan Kristus. Berarti Tuhan sudah berikan kuasanya kepada Anda dan saya. Ini hal besar Bapak Ibu sekalian. Ini identitas besar. Karena apa? Sebagai orang yang ditunjuk, itu utusan sama seperti duta besar. Bapak Ibu sekalian, duta besar itu sebenarnya begini. Sebuah negara punya perwakilan di negara lainnya. Ada nggak kedutaan besar Indonesia di Singapura? Ada kan? Bisa nggak orang Singapura tiba-tiba masuk ke kedutaan itu? Tiba-tiba nyelonong aja? Saya bilang nggak bisa. Karena di situ ibaratnya sama kayak seperti negara. Harus ikuti aturan protokolnya. Dan ketika Anda adalah dutanya Allah, saya percaya bahwa di situ ada kuasa yang Tuhan taruh, bukan Tuhan pimpin. Saya ingat ketika Yuni dan saya, Yuni lagi usia hamilnya kurang lebih mungkin antara 7 atau 8 ya, saya nggak tahu, tapi bukan 9 bulan ya. Kisaran di situ Pak Ibu sekalian. Ternyata saya pernah loh diundang untuk diminta hadir ke kedutaannya Maroko Pak Ibu sekalian. Itu yang ada di Kuningan. Saya juga bingung dia tahu dari mana. Pokoknya intinya dia mau buat website. Saya datang ke tempatnya dia. Bahasanya juga nyambung. Akhirnya saya ada di dalam kedutaan Maroko. Saya kan bilang di dalam sama Yuni, Yun, sebenarnya kita ini udah jalan-jalan gitu. Kemana? Ke Maroko. Kenapa? Walaupun itu adanya di Kuningan. Di Kuningan itu yang gedungnya kerucut begini kayak pensil Pak Ibu sekalian. Saya baru tahu bahwa itu adalah kedutaan besar Maroko. Karena yang manggil saya orang Indonesia Pak Ibu sekalian. Ketika saya ada di situ, bahwa saya ada di sebuah negara. Walaupun itu saya berada di Indonesia, tetapi itu tempat yang diberi kuasa bahwa itu adalah tempatnya negara Maroko. Pak Ibu sekalian, Anda dan saya lebih daripada itu. Kita ini adalah utusan Kristus, representatif, mewakili. Kita bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tetapi kita mewakili sebuah identitas yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau sampaikan,
Itu bisa terjadi karena Anda dan saya ada di dalam Kristus. Tetapi jangan sampai kita berada di luar Kristus, Bapak Ibu sekalian. Identitas yang lainnya kita adalah tubuh Kristus, Bapak Ibu. Tubuh Kristus, mari kita buka 1 Korintus pasal 12. Ayat yang ke-27, 1 Korintus 12. Ayat yang ke-27, firman Tuhan bilang gini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Identitas yang lain adalah kita tubuh Kristus. Kalau tubuh berarti apa? Nyambung, Bapak Ibu sekalian. Kalau tubuh artinya apa? Harus hidup, diikat di dalam sebuah sel yang hidup, Bapak Ibu sekalian. Gak ada tubuh ini terpisah, Bapak Ibu. Selalu dia sambung. Selama dia masih hidup, masih bernyawa, harus terikat di dalam yang namanya darah, di dalam namanya ikatan daging, kita terikat. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh Kristus ini bukan hanya sekedar perkataan biasa, tetapi ini juga membawa nama Kristus di dalam. Ketika Anda dan saya adalah tubuh Kristus, perhatikan, Anda diusir, Anda dicoba atau disakiti. Sebenarnya yang disakiti siapa? Kristusnya. Karena Anda bagian tubuh Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Anda bagian. Ketika Tuhan bilang ini, Anda disakiti, Tuhan bilang ini bukan, telunjuk ini bukan bagianku. Ini di luar aku, nggak mungkin Pak. Anda adalah tubuh, berarti Anda selain daripada kita serasa hati, Anda itu dapat sesuatu yang lebih berharga. Anda dijaga oleh Tuhan. Ada di antara kita mandi, cuma kakinya doang aja yang kiri nggak disabunin, nggak ada saya rasa. Benar. Mata ini dua-duanya boleh melihat semua yang bagus, semua yang baik, pemandangan apa. Gak boleh kita tutup mata kanan, gak boleh. Mata kanan gak boleh melihat, pokoknya ditutup aja. Mata kanan di luar. Gak boleh melihat, gak ada. Semua kalau yang namanya tubuh pasti juga menikmati. Kita ucap syukur bahwa kita adalah tubuh Kristus. Yang tadi apa? Anak-anak Allah, ciptaan baru, orang yang kudus, duta besarnya Kristus atau wakil tubuh Kristus. Selain daripada itu adalah kita adalah imamat yang rajani. Buka sama-sama Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Baca sama-sama. Tetapi kamulah apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dahsyat ini Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Identitasnya jelas di dalam Tuhan. Anda dan saya beridentitas jelas. Ucap syukur bahwa ketika kita di dalam Kristus, Tuhan bukan hanya sekedar bilang udah jadi orang Kristen aja, bukan. Udah lu jadi ikut gua aja, bukan. Tetapi kita dapat yang namanya disebut dengan anak, disebut dengan duta besar, orang kudus, ciptaan baru, dan kita adalah bagian dari imamat yang rajani. Lihat Bapak Ibu sekalian, ketika di sini firman Tuhan di dalam ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Memang dari kegelapan, rusak, hancur, kacau. Tetapi Tuhan bawa kita keluar. Ingat ya Pak Ibu, ketika beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang Natal, sebenarnya tuh orang dari timur Tuhan panggil balik lagi supaya apa? Mendekat kepada Allah.
Orang-orang Majus itu dari timur, tapi Tuhan tarik dengan bintang supaya mereka mendekat kepada Allah. Dan ketika mereka balik kembali pun, mereka sudah membawa damai sejahtera Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, tapi Abraham juga dari tanah Kasdim yang ada di timur, sebelah timur Taman Eden. Mereka ditarik lagi masuk ke dalam tanah perjanjian lagi. Semakin lagi semakin mendekat. Memang tidak bisa dipungkiri. Anda dan saya dalam imam yang kerajaan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Bilang haleluya. Anda harus bangga Pak Ibu. Anda harus bangga. Anda adalah orang pilihan yang diberi identitas baru di dalam Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kita. Selain daripada itu, identitas yang lainnya adalah surat terbuka bagi Kristus. Buka 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan bilang ini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Selanjutnya, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya adalah surat Kristus yang terbuka. Ini identitas Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda semakin jelas bukan kepada diri sendiri, tetapi juga makin jelas sama orang-orang yang ada di luar sana. Anda terbaca dengan jelas. Maka pada hari ini saya mau bilang, ketika Kristus ada di dalam kita, yang terpancar harus kasih Kristus. Yang terpancar dalam hidup harus hidup pribadinya Kristus. Ingat sekali, kita bukan jadi orang yang mengkudus-kuduskan diri. Tetapi ketika kita mau belajar Tuhan, saya mau belajar taat di dalamnya. Di situ Tuhan sayang loh sama Bapak Ibu sekalian. Anda bilang, Tuhan, hari ini saya mau belajar taat lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau supaya hidup kita semakin erat melekat. Selain daripada itu, surat yang terbuka, identitas selanjutnya adalah Anda dan saya adalah orang yang merdeka. Amin. Adalah orang yang merdeka. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang merdeka? Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Firman Tuhan bilang seperti, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar apa? Anda dan saya bukan budak dosa, tapi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang yang merdeka itu diberi kebebasan, tetapi memang terbebasnya bukan bebas sembarangan. Kita diberi kemerdekaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apabila anak itu, Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan kami dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa yang tadinya diseret, ditarik masuk ke dalam kebinasaan, menuju kebinasaan. Ayo ikut. Tetapi Tuhan membebaskan. Iblis bilang, ini punyaku, ini sudah tawananku, tapi sudah dibeli dengan darah yang mahal di atas bukit Golgota. Iblis tidak bisa klaim lagi. Iblis tidak bisa bilang ini milikku, tetapi semuanya sudah dirampas. Semuanya sudah ditebus dengan darah Kristus. Jadi Anda dan saya adalah orang yang apa? Dimerdekakan. Jadi hari ini jangan punya mindset pikiran orang terbelenggu. Jangan punya pikiran menjadi orang-orang yang budak. Jangan punya mental budak. Bilang sama kiri kanannya, jangan punya mental budak. Gampang gak bilang sama kiri kanan? Gampang Pak. Tapi ngomong sama diri sendiri. Sekarang bilang sama diri sendiri, jangan punya mental budak. Sama diri sendiri, Anda harus katakan jangan punya mental budak. Mental budak itu selalu menyerah.
Mental budak itu selalu ngalah. Mental budak itu selalu bilang ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya pasti gagal, saya pasti ini, saya pasti itu, saya pasti yang begitu, yang begitunya. Tetapi saya mau menyampaikan, Anda adalah orang yang dimerdekakan, orang yang bebas. Anda lihat, raut muka orang yang merdeka itu beda sama orang-orang yang punya beban. Amin. Jadi ketika Anda datang ke beribadah dengan buka bersuka cita, gak bisa juga ditutup-tutupi, Pak Ibu sekalian, gak bisa ditutup-tutupi. Saya pernah, ini beberapa waktu sebentar saya akan sampaikan, ada orang yang ketemu tambang emas. Awalnya dia bilang, dapat emas di mana Pak? Ada tambang baru di mana? Dia bilang, oh, ada. Dia bohong sebenarnya. Sebenarnya dia udah ngantongin emasnya, tapi dari raut mukanya dia ketahuan sebenarnya. Ini dia udah dapat ini emas nih, pasti dia bilang itu. Dia bisa sembunyikan, tetapi sukacita di dalam hati nggak bisa disembunyikan. Saya yang lanjutin tentang tambang emas ya, nanti tanya yang mana orang yang paham ya nanti. Pokoknya intinya kalau orang terima sukacita itu nggak bisa dibuat-buatin, Pak Ibu sekalian, dan juga nggak bisa dibuat-buat juga. Yang terakhir, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Jadi kalau warga kerajaan sorga mesti punya, iya dong, bener nggak? Mesti namanya warga kerajaan. Buka Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita, baca sama-sama, adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jadi kita adalah kewarganegaraan dalam sorga. Di bumi cuma sementara. Bilang sama-sama sementara. Tuhan, jangan takut, jangan ragu, karena kita kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Manis Pak, manis. Kita ucap syukur bahwa kita dikasih sama Tuhan. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya undang pemusik maju ke depan. Andre, tapi saya mau tutup begini Pak Ibu sekalian. Memang sepertinya manis. Kita punya identitas. Kita punya hal yang luar biasa. Kita punya sesuatu identitas dalam Tuhan. Pak Ibu, identitas yang baru jangan ditukar. Identitas yang baru jangan dirusak. Identitas yang baru ini jangan diubah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi identitas kita harus menyenangkan Tuhan. Bisa enggak kita kehilangan identitas? Halo, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, bisa enggak kita kehilangan identitas? Saya jawab ya bisa. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Nanti saya mau ajak nyanyikan ini. Hadirat untuk Anda. Pokoknya ini. Buka Matius 7. Sebagai endingnya, buka Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Saya mau ajak baca Bapak Ibu sekalian. Anda sudah tadi baca ya. Anak-anak Allah, ciptaan baru, orang kudus, apalagi duta besar Kristus, tubuh Kristus. Keren, luar biasa, identitas. Tapi coba Anda baca Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan bilang begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia, baca sama-sama, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 baca sama-sama dengan suara kuat 1, 2, 3. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Seram, ngeri. Karena ketika Tuhan bilang, aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti nama kita nggak ada di database-nya. Nggak ada. Kalau Tuhan nggak kenal, berarti apa? Ngeliat aja, tahu aja enggak. Kalau Pak, jangan sampai Anda kehilangan identitas di dalam Kristus. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ujungnya apa? Firman Tuhan bilang ini, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sedih Pak. Sedihnya kenapa? Sedih Bu, karena ini udah di ujung sono, bukan di sini loh. Kalau di sini masih bisa datang. Hosea saya minta didoain, saya udah jeblos dalam dosa. Bu Gembala saya minta didoain, kemarin saya bikin salah, saya nggak setia di hadapan Pak Gembala, saya minta didoain, minta pengembangan tangan saya udah. Ini enggak, bukan di sini, tapi ini sudah di pengadilan sana. Kalau dibilang enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan, habis. Jadi ketika Anda dan saya adalah ciptaan di dalam Kristus, memiliki identitas kuat di dalam Tuhan, kasihi Tuhan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kasihi Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau hari ini bilang Tuhan, aku mau mengasihi Kau, besok sungguh-sungguh mengasihi. Mereka terpujian di hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu ulang ya, bikin. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Allah, Tuhan ditinggikan, namamu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tanah, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah, dunia. Tuhan
Tuhan, kebawaanmu Tuhan selalu kami nantikan, selalu kami nantikan Yesus namamu ditinggikan, namamu ditinggikan, karena di atas pujian, di atas pujian kau bersenang, kami menyembahmu Tuhan. Kami beridentitas di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk di dalam Tuhan, dan Tuhan mau supaya kami mengerti maksud rencana Tuhan. Terima kasih kalau pada saat sore hari ini kebenaran ini boleh terbuka kepada kami. Kami mengucap syukur kalau kami sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi hidup kami. Tuhan memuliakan kami, Tuhan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, pada sore hari ini, biar di setiap kami yang mendengar ada komitmen baru untuk menjaga hati kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kelak nanti kami tidak ditolak. Kami dikenal oleh Tuhan sebagai hamba yang setia. Kami dikenal sebagai anak yang mengasihi Engkau. Kami dikenal sebagai pribadi yang sungguh-sungguh. Kami dikenal sebagai umat kepunyaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turun berkat Tuhan atas kami sekarang di tempat ini. Kami percaya ada berkat kasih sayang rahmat Tuhan buat setiap kami yang ada di dalam Kristus. Kami pegang identitas ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman ini. Haleluya. Yang terima sama-sama sukacita katakan amin. Shalom saudara-saudara, kita diberkati ya sore hari ini. Kita adalah orang-orang yang dibangun di atas Kristus dan kita punya identitas di dalam Tuhan. Jadi kita harus ingat identitas kita siapa di dalam Tuhan. Jangan sampai tertukar atau ditukar dengan apapun ya saudara ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati. Mari semua untuk yang sebentar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Mengingatkan setiap kami Tuhan, kami memiliki identitas di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami ingin hidup kami ini dibangun di atas Kristus. Dan firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup
Tuhan kiranya pengurapan turun atas nama-Mu Bapa Gembala yang menyampaikan firman-Mu. Berurapi beliau berbeda dalam pengembalaannya di dalam apa yang dikerjakan di usaha. Tuhan yang memimpin menyertainya. Tuhan pakai bersama sisi keluarga yang menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa kami juga mengucap syukur Tuhan. Kau sudah bilang firman kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami bawa persembahan kami ke dalam rumah. Dan hati pengucapan syukur dengan sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskannya. Tuhan yang memberkati menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kiranya juga Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami dipakai juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita bersama-sama di dalam pada minggu depan ya. Dan juga saudara untuk Rabu ini, Rabu minggu kedua tanggal 14 Januari kita ada ibadah dewasa muda jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan juga kami mengajak saudara-saudara bisa hadir bersama-sama pada hari Sabtu jam 8 pagi kita ada doa bersama di tempat ini ya saudara ya. Baik teman-teman ya, saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Berasa keringinan. Haleluya. Baik, ini sekalian kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Ada nama-nama yang akan kita bawa di dalam doa kita. Kita berdoa buat Omihat Maja yang baru selesai menjalani proses medisnya, dan juga berdoa buat Ibu Lianwa, anak kita sukacita. Ibu Lianwa yang kami dengar beritanya ginjalnya, statusnya yang tadinya berbahaya sudah jauh lebih baik. Itu beritanya yang kami dengar, Pak, itu yang katanya luar biasa. Dokternya juga mengakui itu luar biasa karena pertolongan Tuhan. Kita juga bawa di dalam doa untuk Ibu Dioknyo, kita berdoa buat Pak Hoslan, Bu Vera, kita berdoa buat Pak Bedi Haryanto, kami juga akan berdoa buat Pak Samuel Wiratman, Pak Santo, Ibu Lim Junyo, kami juga bawa Fili, Marian, kami juga bawa sertakan juga Pak Haji ke dalam tangan Tuhan. Nanti nama-nama ini akan saya tumpang tangan, kita akan berdoa. Dan juga mungkin ada nama-nama yang belum disebut, kita berdoa bagi mereka. Tapi sebelum mari kita baca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Dan ini kita ikrarkan sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang tinggi dan bermalam dalam naungan yang kuasa berkata kepada Tuhan, Bapa lindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dia rahmat engkau dari kerajaan gunung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesediaannya engkau sertakan. Engkau tak takut terhadap pelacak malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa.
Engkau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah dampak perlindunganmu yang maha tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat segala pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah pada sore hari ini, dan Tuhan juga sudah memimpin ibadah sepanjang minggu ini. Ibadah raya pagi, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, sudah Tuhan sertai. Penuh damai, penuh sukacita kami boleh melayani. Dan pada sore hari ini turun berkat Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka di dalam keberkatan Tuhan. Tubuh mereka baik dan sehat dan berkat Tuhan atas hidup mereka. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang melayani tadi pagi juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir beribadah mencari wajah Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang firman-Mu. Kami pegang apa yang Kau katakan Tuhan kepada kami. Diberkatilah mereka yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami percaya ini Tuhan, dan kami yakini terjadi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami tumpahkan tangan atas nama-nama ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam proses medis, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat berjalan kembali, mereka sehat kembali. Tidak ada penyumbatan, tidak ada gangguan, tidak ada tremor, tidak ada hal-hal yang lain, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak ada vertigo. Jantung yang baik Tuhan, semuanya berfungsi baik. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saluran kencing yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Organ pria kami dan kewanitaan kami sehat semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak ada sumbatan, tidak ada infeksi, semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami panjatkan, apa yang kami doakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat demi mujizat terjadi, pertolongan demi pertolongan terjadi. Yang kami minta pada sore hari ini, lanjutkan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pria di tempat ini. Mereka dalam keberkatan Tuhan. Para wanita juga diberkati Tuhan. Lansia, anak-anak, orang tua tunggal, mereka yang masih lajang juga diberkati Tuhan. Yang yatim piatu tidak ditinggalkan sendiri. Kami juga berdoa mereka yang duda, yang janda diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berusaha disertai Tuhan. Kami yang melakukan segala aktivitas pekerjaan, kami yang masih bekerja, pekerjaan kami boleh berhasil dalam nama Tuhan, dipermuliakan di sana. Kami percaya Tuhan campur tangan dan turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kami yang hadir pada sore hari ini, kiranya berkat Tuhan turun. Ketika kami nanti pulang, kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami pulang di dalam kelimpahannya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami baik dalam keadaan kami semua. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan berkat dari Tuhan. Dan sungguh kami meminta kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini untuk tetap ada di hadapanmu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, nama dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.